Bismillah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisa ping suatu website dan juga pengecekan informasi login dengan memanfaatkan aplikasi Wireshark. Saya Muhammad Rifki Majid. Oke, kita langsung saja mulai. Pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama, analisa ping dari suatu website. Yang kedua, pengecekan informasi login berupa username dan juga password. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita harus tahu dulu apa aja elemen yang ada dalam komunikasi suatu jaringan komputer. Yang pertama, harus ada sumbernya, yaitu pengirim data. Yang kedua, harus ada tujuan atau si penerima datanya tersebut. Kemudian yang ketiga, ada channelnya atau media perantara yang menghubungkan antara sender, pengirim, dan juga penerima atau receiver. Nah, apa saja kebutuhan yang ada dalam komunikasi jaringan? Yang pertama, kita membutuhkan pesan encoding. Yang kedua, pesan formatting dan enkapsulasi. Yang ketiga, ada pesan ukuran atau size. Yang keempat, ada pesan timing. Yang kelima atau terakhir, ada pesan delivery option atau opsi penghantar. Oke, kita langsung saja untuk ke prakteknya sendiri. Nah, kita menggunakan aplikasi Wireshark. Jika ada yang belum menginstal, silakan menginstal dulu. Tutorial sudah ada atau banyak tersedia di Google. Dan juga jangan lupa pada saat menjalankannya, kita gunakan run as administrator. Karena aplikasi ini membutuhkan administrator. Nah, di sini terlihat bahwa device saya atau perangkat yang saya gunakan terkoneksi dengan WiFi, ditandai dengan adanya grafik yang naik dan juga turun di bagian capture ini. Nah, silakan dipilih di bagian WiFi untuk melihat capture dari paket-paket yang akan kita lihat nanti apa saja pingnya yang ada di dalam situ. Nah, kita langsung menuju ke kiri atas yang ada logo sirip hiu dengan tulisan mulai capture paket. Nah, nantinya di sini ada paket-paket yang dikirim dan juga diterima, yang dikirim dari device ini atau perangkat ini dan diterima oleh server sebagai permohonan atau permintaan, dan juga nanti ada respon umpan baliknya dari server itu sendiri. Nah, di sini terlihat bahwa frame pertama 97 byte. Yang di capture 97 byte dan juga Ethernet tersambung ke Ethernet kedua dengan sumber Intel Core. Intel Core ini apa? Prosesornya dari device yang saya gunakan. Kemudian DST merupakan destination atau tujuannya. Nah, di sini ada IP-nya versi keempat dengan IP saya 192.168.178.27 dan destination-nya 20.198.162.78. Di sini menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, bagaimana jika kita ingin mencoba mengeping suatu website?
Nah, di sini kita buka command prompt dengan mengetikkan cmd. Jangan lupa jalankan sebagai administrator. Nah, di sini terbuka ya. Jadi untuk mengecek ping, kita ketikkan format ping spasi website yang ingin kita cek pingnya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan website atau mencari website youtube.com. Kemudian spasi lagi, kurang T. Nah, kira-kira seperti ini jika ingin dipraktekkan di device kawan-kawan sekalian. Nah, di sini nanti terproses, kemudian muncul ping-ping dari youtube.com. Nah, kita langsung stop saja untuk melihat berapa pingnya dari youtube.com. Nah, jika sudah terstop, kita cari di bagian atas ini ICMP. ICMP itu apa? Jadi ICMP itu merupakan protokol dari youtube.com atau website yang kita cari pingnya. Nah, di sini terlihat bahwa youtube.com berada pada frame 387 dengan 74 byte on wire dan juga yang di capture 74 bytes. Kita besarkan saja supaya melihatnya lebih enak. Nah, di sini tersambung dengan Ethernet 2 dengan sumber Intel Core atau prosesor yang saya gunakan saat ini. Kemudian dengan destination sebagai berikut. Nah, di sini tersambung dengan IP versi keempat. Dengan IP saya 192.168.178.27. Masih sama seperti yang tadi. Kemudian dengan destination 142.251.1091. Nah, tersambung dengan protokol Internet Control Message Protocol. Nah, di sini tercapture 32 bytes dengan waktu relatif antara 40 hingga 70 milisecond dengan TTL 105. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut yang pokok bahasan kedua. Kita akan melakukan pengecekan informasi login berupa username dan password dari pengguna. Oh iya, syaratnya untuk mengecek informasi login kita menggunakan website dengan format HTTP, bukan HTTPS. Apa sih bedanya HTTP dan HTTPS? Nah, bedanya itu di HTTP informasi login tidak dienkripsi, sedangkan di HTTPS informasi loginnya berupa username dan juga password pengguna itu dienkripsi. Dienkripsi itu kalau bahasa kita seperti diacak-acak. Jadi kumpulan dari kata yang menyusun username dan juga password nanti diacak-acak supaya lebih aman, menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita buka saja untuk mengecek informasi login. Kita buka browser. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan browser Microsoft Edge.
Nah, di sini kebetulan saya sudah membintangi ya untuk HTTP-nya yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan website www.fullandweb.com. Nah, di sini terdapat beberapa HTTP yang siap digunakan sebagai alat untuk mengetes. Nah, di sini saya menggunakan http://html5.fullandweb.com. Nah, pada halaman ini ada menu login. Jadi kita langsung login saja. Oh iya, jangan lupa kita aktifkan dulu WireShark-nya. Kita continue without saving. Jadi akan mulai dari awal tanpa menyimpan yang tadi. Sudah berjalan, kemudian kita masuk lagi ke browsernya. Kita login dengan username admin dan juga passwordnya admin. Ini username dan passwordnya itu sudah default bawaan dari website sendiri, jadi silahkan digunakan saja dengan username admin dan juga passwordnya admin. Nah, di sini sudah masuk ya dengan tanda welcome atau selamat datang admin. Jika sudah, kita buka lagi WireShark-nya. Kita bagi dua saja supaya lebih kelihatan real time. Nah, di bagian WireShark jangan lupa di stop ya, yang merah-merah ini sebelah pojok kiri atas. Nah, kemudian kita cari kata HTTP yang tanpa ada angkanya. Kita cari. Nah, di sini kita cari yang ada informasi loginnya. Kita lihat di sini ada tidak informasi loginnya. Oke, kita coba ya. Cara mengeceknya itu dengan, kan di sini ada 3 bagian nih. Bagian paket, kemudian bagian frame dengan informasi segala macam, dan di bagian bawah ini. Nah, kita copy pada bagian bawah yang ada biru-birunya ini. Klik kanan, kemudian copy, kan ada copy nih, copy sebagai printable text. Kemudian kita buka notepad. Nah, pada bagian notepad kita langsung pastekan saja. Nah, coba kita cari ada atau tidak username dan juga passwordnya yang diinputkan oleh kita barusan. Kita cari, nah ini HTTP-nya ya, atau alamat websitenya. Kemudian, nah ini ketemu nih, pada bagian bawah ada username dengan nama admin dan juga password dengan nama admin. Jadi sudah terbukti ya. Kita lihat bahwa username dan juga passwordnya yang barusan kita inputkan itu benar. Coba kita cek yang lainnya. Klik kanan, kemudian copy sebagai printable text. Kita pastikan saja pada bagian bawah. Kemudian di sini ada atau tidak? Oh, di sini tidak ada. Kemudian di tempat yang lain, tadi kita sudah ketemu ya di bagian post login ini. Jadi sudah terbukti bahwa di sini pada frame ke 158 dengan wire
707 byte, yang di capture 707 byte juga. Kemudian Ethernet terhubung dengan Ethernet kedua dengan sumber Intel Core, dan juga dengan destination 44.228.249.3. 192 ini merupakan IP dari device yang kita gunakan. Dan juga TCP-nya dengan source atau sumber port 62762, dan juga destination portnya 80. Nah, dengan website HTTP tanpa ada S-nya atau security. Dan juga ini dibuat dengan HTML. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.